Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang bersedekah. Dalam ini untuk meraih surga level tertinggi. Bagaimana caranya? Bagaimana rahasianya? Adakah jalan untuk menuju ke sana? Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Hadatsana Mu'ad bin Fudalah, hadatsana Hisham bin Ahya an Yahya an Hilal ibnu Habib Maimunah, hadatsana Atha ibnu Asyar annahu sami'a Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yuhaddisu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal mimbar wa jalasna haulahu faqala inni mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zuhratid dunya wa zinataha. Faqala rajulun ya Rasulullah au ya'ti al khair bisyarr, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila lahu ma sa'nuka tukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimuk, fara'aina annahu nazil alaihi. Qala famasaha anhu ruhadha'a faqala aina sa'il wa ka'annahu la yukallim fa ka'annahu hamidahu wa qala innahu la ya'ti al khair bisyarr wa inna mimma yumbitu ar-rabi' yaqtulu aw yulimmu illa akilatal hadra'i akalat hatta idam tadat hadirataha istaqbalat aina syams fasalatat wa balat wa rata'at wa inna hadal mal hadiratun al khulwatun fa ni'ma sahibul muslim ma a'ta minhu al miskin wal yatim wa ibn sabil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may ya'khud bi ghairi haqqih kalladzi ya'kulu wa la yashba' wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah. Artinya telah menceritakan pada kami Mu'ad bin Fudalah, telah menceritakan pada kami Hisham dari Yahya, Hilal bin Abi Maimunah telah menceritakan pada kami Atha bin Yasar bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu hari duduk di mimbar dan kami pun duduk di dekat beliau. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku khawatir terjadi pada kalian sepeninggalku adalah dibukakannya untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Tuftah lakum zuhratad dunya wa zinataha. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah kebaikan dapat mendatangkan keburukan? Maka Nabi SAW berdiam. Dikatakan pada orang yang bertanya tadi, pria bertanya tadi, apa yang kamu lakukan? Sahabat bertanya pada dia, kamu mengajak Nabi SAW berbicara, membuat beliau tidak berbicara kepadamu. Jadi ditegur oleh sahabat yang lain. Maka kami melihat bahwasanya wahyu sedang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sa'id berkata, beliau mengusap keringat beliau yang banyak. Lalu beliau berkata, memahasucikan Allah. Kemudian berkata, mana yang bertanya tadi? Aina sa'il. Lalu tampak beliau memuji Allah seraya bersabda, kebaikan tidak mendatangkan keburukan. Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian, kecuali binatang ternak pemakan dedaunan hijau yang apabila sudah kenyang dia memandang matahari, lalu dia kencing dan buang air, kemudian kencing lalu dia kembali merumput lagi. Dan sesungguhnya harta itu seperti dedaunan hijau yang manis. Dedaunan hijau yang manis itu dibaratkan harta dunia dan perhiasan dunia. Maka beruntunglah kita seorang muslim yang dengan hartanya tadi dapat memberi kepada orang-orang miskin, dapat menyantuni anak yatim dan ibnu sabil, yakni musafir yang kehabisan bekal. Baik, saudaraku muslimin dan muslimah dimana berada, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, bagaimana tadi mencapai surga level tertinggi? Benar, yakni diantaranya adalah dengan bersedekah dan lebih khusus bersedekah kepada anak yatim. Apakah benar kita dianjurkan menyayangi anak yatim? Benar. Hadis tadi menunjukkan pada kita sekalian selain hadis-hadis yang lain bahwasanya bersedekah kepada anak yatim, menyantuni anak yatim ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi seorang muslim. Beruntunglah orang muslim bila dia memberikan sebagian hartanya diantaranya untuk menyantuni anak yatim. Kemudian orang miskin, kemudian ibnu sabil. Tentang orang miskin yang kedua, orang miskin ibnu sabil telah cukup jelas. Orang miskin adalah
dia memiliki pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal, pelajar yang tidak punya biaya untuk SPP-nya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang dia kehabisan uang untuk melanjutkan perjalanannya, kecuali perjalanan yang untuk maksiat. Lalu bagaimana dengan anak yatim? Yang ketiga, benar, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sampai ia balik sekitar usia 15 tahun. Ia sangat membutuhkan kasih sayang kita sekalian. Dalam Al-Quran kita dilarang untuk membentak anak yatim. Kita dianjurkan untuk menyayanginya, berikan kasih sayang kepadanya. Dan anak yatim ini sungguh sangat malati ya, sangat luar biasa. Konon banyak kejadian karena ini tidak berbagi makanan dengan anak yatim saja, seorang nabi ini diberikan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Yakub ini dipisahkan dengan Nabi Yusuf, kemudian sampai mata beliau ini buta, tidak bisa melihat karena beliau tidak berbagi makanan ketika beliau sedang memasak makanan daging unta. Ini kemudian tercium oleh tetangganya sebelahnya yang anak yatim, sehingga dia menangis, sehingga neneknya pun nangis karena tidak mampu. Maka Allah memberikan ujian Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf, kemudian sampai mata beliau tidak bisa melihat karena ujian tersebut. Nah, yang keempat, bersedekah kepada anak yatim ini hendaknya kita maknai, harusnya kita maknai dengan menanggung kehidupannya. Maka bagi kita yang mampu melaksanakannya akan diberikan keutamaan, yakni pintu surga tertinggi, jalan tol, jalan menuju surga, tujuan surga kita di level yang puncak. Level surga tertinggi berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah kahakaza." Saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim di surga kahakaza, seperti dua jari manis, jari telunjuk dan jari tengah ini sangat dekat dengan surga, dengan beliau Rasulullah SAW di surga. Di manakah surga beliau Rasulullah SAW? Apakah surga yang rendah? Apakah surga pertengahan? Tentu saja tidak. Surga beliau Rasulullah SAW adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga level tertinggi, surga paling indah, surga paling sempurna, surga di atasnya para surga, yaitu surga Firdaus. Dan lebih istimewa lagi adalah kahakada, berdekatan dengan Rasulullah SAW, ibaratnya jari tengah dan jari telunjuk. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang keempat ya, ibarat saking dekatnya jarak surga dengan kita yang menyantuni menanggung kehidupan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Inilah saudaraku muslimin dan muslimat. Terakhir, kelima, indahnya agama Islam senantiasa mengajarkan tatanan kehidupan sosial terbaik dengan menganjurkan memberikan kasih sayang pada anak yatim yang sedang merindukan kasih sayang orang tuanya dan sedang membutuhkan biaya untuk kehidupannya. Dan ini dijamin surga tertinggi bersama dengan Rasulullah SAW, berdekatan dengan Rasulullah SAW, surga Firdaus. Akhir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya untuk dapat mampu berikan kasih sayang, berbagi, menanggung kehidupan anak yatim, membiayainya, anak yatim piatu yang ada di sekitar kita dengan sukarela, dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sekalian berhak untuk berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.